Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan konten saya, yaitu konten Blawu, artinya belajar nahwu. Alhamdulillah, kita hari ini akan membahas tentang anwa'ul i'rab atau macam-macam i'rab di dalam bahasa Arab atau nahwu shoroh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Anwa'ul i'rab, macam-macam keadaan kata mu'rab dalam bahasa Arab berdasarkan kedudukan kata tersebut dalam kalimat yang berpengaruh terhadap harokat akhir kata tersebut. Ini adalah pengertian umum dari i'rab, yaitu perubahan yang ada di akhir kata. Berikut ada 4 macam keadaan i'rab kata mu'rab beserta tanda aslinya, yaitu rofa. Yang pertama ada rofa. Kata yang berkeadaan rofa disebut kata marfu, tanda aslinya adalah dhammah. Yang tampak di atas huruf terakhir itu dinamakan alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Nah, ini berdasarkan pembagian i'rab. Yang pertama, tanda asli dari i'rab rofa itu adalah dhammah. Nah, keadaan rofa itu disebut marfu. Nah, cara mengi'rabkan rofa yang tandanya dhammah sebagai tanda asli adalah alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Pembagian i'rab yang pertama. Pembagian i'rab yang kedua disebut sebagai nasab. An-nasbu adalah kata yang berkedudukan nasab disebut mansub. Tanda aslinya adalah fathah yang tampak di atas huruf terakhir. Cara mengi'rabkannya adalah alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ini pembagian i'rab yang kedua adalah nasab. Nasab ini yang berkedudukan nasab disebut mansubun. Tanda aslinya adalah fathah. Cara mengi'rabkannya adalah alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Selanjutnya, pembagian i'rab yang ketiga ada jar. Jar adalah kata yang berkedudukan jar disebut kata majrur. Tanda aslinya adalah kasroh yang tampak di atas huruf terakhir. Alamatu jarrihi kasrotun dhahiratun ala akhirih. Nah, ini pembagian yang ketiga disebut jar, yaitu kata yang berkedudukan jar disebut majrur. Maka cara mengi'rabkannya adalah alamatu jarrihi kasrotun dhahiratun ala akhirih. Nah, tanda jar ini tanda aslinya adalah kasroh yang tampak di huruf akhir atau huruf terakhir. Selanjutnya, pembagian i'rab yang keempat ada jazm. Nah, jazm yaitu kata yang berkedudukan jazm disebut kata majzum. Tanda aslinya sukun. Cara mengi'rabkannya adalah alamatu jazmihi as-sukunu. Pembagian i'rab yang keempat yaitu jazm. Ya, yang berkedudukan jazm itu disebut majzum. Tanda aslinya sukun. Cara mengi'rabkannya adalah alamatu jazmihi as-sukun. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang anwa'ul i'rab dan akan saya
lanjutkan penjelasan ini dengan cabang-cabang dari masing-masing rofa, nasab, jar, dan jazm di pembelajaran atau pertemuan yang selanjutnya. Hari ini kita fokus tentang pembagian i'rab dan tanda asli dari pembagian i'rab tersebut. Yang pertama ada rofa, kemudian nasab, jar, jazm. Nah, rofa tanda aslinya yaitu dhammah, kalau nasab itu fathah, jar itu kasroh, jazm sukun. Nah, rincian dari pembagian ini adalah berikut ini. Alamatul i'rab al-asliyah, tanda asli dari i'rab. Tanda asli dari i'rab rofa, nasab, jar, dan jazm itu apa saja? Kalau rofa tandanya dhammah yang tampak pada huruf terakhir. Alamatul raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirihi, sebagaimana saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Nasab alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirihi, fathah yang tampak pada huruf terakhir. Jar alamatu jarrihi kasrotun dhahiratun ala akhirihi, kasroh yang tampak pada huruf terakhir. Kemudian jazm alamatu jazmihi as-sukun, tandanya yaitu sukun. Makanya di sini diberikan pembeda, yaitu kata yang berwarna merah, dhammah, kasroh. Kalau rofa itu dhammah, kalau nasab itu fathah, kalau jar itu tanda aslinya kasroh, kalau jazm tanda aslinya sukun. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sumber yang lain kita dapatkan bahwasanya dari keempat pembagian i'rab itu tadi, itu diklasifikasikan menjadi dua. Nah, ada i'rab yang mengikuti perubahan dari isim atau kata benda. Ada i'rab yang mengikuti perubahan dari fi'il. Nah, i'rab apa saja yang termasuk dari isim dan i'rab mana saja yang termasuk dari fi'il? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Aqsamul i'rab, itu tadi macam-macam pembagian i'rab sebagaimana sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini adalah tambahan informasi atau tambahan keterangan dari pembagian i'rab tadi. Nah, kan di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ada 4 pembagian i'rab, yaitu rofa, nasab, khofat atau jazm. Nah, ini bagi yang belum pernah belajar nahwu shorof, ada yang mengatakan jar, ada yang mengatakan khofat. Ini sama saja. Maka di sini ditulis dengan khofat. Khofat itu sama dengan jar. Nah, pembagian i'rab ada 4, rofa, nasab, jar atau khofat atau jazm. Nah, di sini juga ada contohnya. Rofa contohnya adalah baitun, rojulun, kitabun. Makanya tadi ketika tanda i'rab rofa, tandanya apa? Yaitu dhammah. Baitun, rojulun, kitabun. Nah, ketika nasab tandanya fathah, maka di sini contohnya adalah baitan, rojulan, kitaban. Nah, ketika khofat atau jar, tanda aslinya kasroh di akhir kalimat. Nah, ini baitin, rojulin, kitabin. Maka ini disebut majrur karena keadaannya jar. Kemudian jazmun lam yaktub, kemudian liyaskut, kemudian la tajlis. Dalam keadaan jazm tadi, tanda i'rab jazm yaitu tanda aslinya berupa
sukun, maka di sini kata terakhirnya harokat sukun majzum wa alamatu jasmihi as-sukun. Lam yaktub liyaskut la tajli. Nah, dari keempat-empatnya ini ada dua klasifikasi, yaitu yang tergolong isim dan yang tergolong dari fi'il. Nah, yang dari pembagian isim yang termasuk i'rab yang mengi'rabkan isim itu ada 3, yaitu nasab, jar atau khofat, wal khofdu, wala jasma fiha. Rofa, nasab, dan jar tanpa adanya jazm. Nah, sedangkan i'rabnya fi'il itu adalah rofa, nasab, dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada jar. Saya ulangi, klasifikasi dari isim itu ada rofa, nasab, dan jar, tidak ada jazm. Sedangkan yang i'rab fi'il ada rofa, nasab, jazm, dan tidak ada jar atau kho. Ini penting sekali. Kenapa kok harus diklasifikasikan? Karena ada kategori mabni, ada kategori mu'rob. Nah, mu'rob itu kan ada 2, yaitu isim dan fi'il. Yang berubah itu ada isim dan fi'il. Maka yang berubah itu ada 4 keadaan. Kalau tidak rofa, nasab, jar atau khofat, ya jazm. Maka dari itu yang mengikuti keadaan atau perubahan dari isim itu menggunakan mana? Menggunakan rofa, nasab, dan khofat. Sedangkan yang mengikuti perubahan fi'il yaitu rofa, nasab, dan jazm. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel ringkas yang berkaitan dengan i'rab isim dan i'rab fi'il. Jadi, i'rab ini, i'rab atau perubahan yang ada pada isim, kemudian i'rab atau perubahan yang ada di dalam fi'il. Nah, ini kita perjelas lagi, kita rinci lagi dengan menggunakan tabel berikut ini. Jadi, tabel yang ini adalah penjelasan dari perubahan yang ada di sini, perubahan yang ada di isim. Nah, pembagiannya apa saja? Ketika rofa, ketika nasab, ketika khofat, nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu. Maka ketika kita sudah mengetahui pembagian i'rab, kemudian i'rab mana saja yang termasuk isim, i'rab mana saja yang termasuk fi'il. Nah, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu i'rab atau perubahan dari isim. Makanya di sini judulnya tertulis yaitu al-asma'u al-mu'rabatu wa alamatuha wa alamatu i'rabiha. Perubahan isim dan tanda-tanda di dalam i'rabnya. Nah, apa saja al-asma yang termasuk tergolong dari isim-isim itu tadi? Ada di sini sesuai tabel ada 9. Yang pertama isim mufrad, musanna, jamak, mudzakkar salim, muannas salim, jamak, taksir, asmaul khamsah, maksur, isim manqus, kemudian isim alladzi la yansori. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-asma. Nah, bagaimana keadaan ini isim mufrad serta sampai dengan
isim ghairu munsharif, ini keadaan ketika rofa bagaimana, ketika nasab bagaimana, dan ketika majrur bagaimana. Nah, kita analisis perubahan yang ada di al-asma ini. Yang pertama, ini yang perlu kita bahas pertama, yaitu ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Isim mufrad ini artinya adalah kata tunggal atau isim yang satu, atau kata benda yang menunjukkan arti satu. Contoh di sini, ketika keadaannya rofa, maka dibaca waladun. Contohnya waladun. Nah, tanda rofanya doma. Nah, cara mengirobkannya seperti tadi. Waladun marfu'un wa alamatu rof'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad, karena menjadi isim mufrad. Nah, kita analisis dulu di sini. Isim mufrad contohnya adalah waladun. Ini hukumnya marfu atau dibaca rofa, tanda rofanya doma. Kemudian kita analisis yang kedua. Waladan itu hukumnya mansub. Tanda nasabnya yaitu fathah, waladan. Kemudian yang majrur itu waladin. Hukumnya majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Nah, ini untuk isim mufrad. Kemudian yang kedua, al-musanna, kata benda yang menunjukkan arti dua. Al-musanna. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya waladani ketika marfu. Nah, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya alif. Nah, ini ketika rofa atau ketika marfu. Nah, selanjutnya kalau ketika mansub bagaimana? Contohnya adalah waladaini. Waladaini ini keadaannya atau hukumnya mansub, kemudian tanda nasabnya adalah ya waladaini. Kemudian kita analisis lagi. Nah, isim musanna ketika majrur, contohnya apa? Waladaini. Nah, dibaca majrur, tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya adalah ya. Berarti untuk yang kedua ini antara isim musanna dalam keadaan nasab ataupun jer itu tandanya sama, yaitu tandanya sama-sama bertanda ya. Isim musanna ketika mansub, contohnya waladaini, tandanya adalah ya. Begitu juga dengan majrur, sama, contohnya waladaini, tandanya ya. Ini untuk yang kedua. Kemudian sekarang yang ketiga, kita analisis yang ketiga. Nah, kita analisis yang ketiga, yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa, contohnya apa? Contohnya muslimuna. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya wawu. Kemudian kita analisis lagi. Nah, jamak mudzakkar salim ketika keadaan mansub atau keadaan nasab, contohnya apa? Muslimina. Nah, tanda nasabnya apa? Tandanya ya. Begitu juga ketika majrur, ini
sama. Contohnya muslimina tandanya ya. Nah, berarti nomor 2 dan nomor 3 itu ada kesamaan. Ketika jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab dan jer, maka tandanya sama-sama, yaitu ya. Kemudian di sini juga ya. Tetapi ketika rofa tandanya wawu. Contohnya muslimun. Nah, ini makanya perubahan dari muslimuna ke muslimina. Perubahan keadaan akhir kalimat. Nah, untuk selanjutnya jamak muannas salim. Oh ya, jamak mudzakkar salim ini artinya adalah laki-laki banyak, jamak muannas salim ini perempuan. Nah, kalian bisa analisis sendiri dari tabel-tabel yang ini, coba sebagai bahan untuk memahami i'rab di dalam nahwu dan shorof dan bahasa Arab. Nah, ini. Kemudian coba kita lihat di sini jamak taksir menunjukkan arti banyak yang tidak beraturan untuk kata benda. Di sini contoh auladun. Ketika rofa tandanya dhammah, ketika nasab tandanya fathah, contohnya auladan, ketika majrur tandanya kasrah auladin. Ini bisa kalian analisis sendiri ketika nanti kalian ingin memperdalam nahwu berkaitan dengan tanda-tanda i'rab atau pembagian i'rab isim dan i'rab fi'il. Nah, ini khusus pembahasan kita yang slide ini adalah berkaitan dengan asma al-mu'rabah wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab, yang berubah, dan tanda-tanda i'rabnya di dalam nahwu. Nah, ini tabel-tabel ini bisa kalian analisis sendiri. Kemudian asmaul khomsah, isim yang 5, isim maksur atau mankus, kemudian isim layan sorry. Ini kalian analisis sendiri. Oke, saya lanjutkan. Yang ini penjelasan tentang perubahan isim. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan atau i'rab yang ada dalam fi'il. Saya rangkum dalam tabel seperti ini supaya mudah untuk memahami. Kalau tadi perubahan yang dialami oleh isim, sekarang perubahan yang dialami oleh fi'il. Nah, i'rabnya ketika apa saja? Ada 3 macam. Yang pertama ada fi'lul mudhari', kemudian yang kedua ada al-fi'lul mudhari' mu'tal akhir, kemudian ada af'alul khamsah. Nah, yang pertama, perubahannya bagaimana ketika fi'il mudhari'? Nah, hukumnya apa? Ketika fi'il mudhari' itu bagaimana? Yatrusu, ini hukumnya marfu, dibaca rofa. Nah, tanda rofanya apa? Dhamma. Tanda rofa ketika fi'il mudhari' adalah dhamma. Nah, kemudian selanjutnya fi'il mudhari' ketika nasab tandanya apa? Fi'il mudhari' ketika nasab tandanya apa? Ya tandanya fathah. Nah, contohnya adalah ayat rusa. Kalian kalau teliti ini maka harokat akhirnya, keadaan akhirnya itu mengalami perubahan. Kalau marfu itu tandanya dhamma. Kalau mansub itu tandanya fathah. Nah, sekarang kalau khofat atau majrur kenapa kok dikosongi? Karena itu tadi di slide yang sudah saya jelaskan di sini, ketika perubahan dari fi'il itu wala khobdo alaiha, wala khobdo fiha, tidak ada khofat ketika perubahan dari fi'il. Maka di sini dikosongi.
Nah, kemudian fi'il mudhari' ketika jazm tandanya apa? Ya tandanya sukun. Nah, bisa disimpulkan fi'il mudhari' ketika rofa tandanya dhamma. Fi'il mudhari' ketika rofa tandanya dhamma. Fi'il mudhari' ketika mansub tandanya fathah. Nah, sekarang fi'il mudhari' ketika majzum maka tandanya adalah sukun. Contohnya lam yadrus. Nah, ini perubahan yang dialami oleh kata yadrusu dibaca rofa, yadrusa ayat rusa dibaca nasab, lam yadrus baca jazm atau majzum. Tandanya apa saja? Ketika rofa tandanya dhammah, ketika nasab tandanya fathah, ketika majzum tandanya sukun. Ini keadaan fi'il mudhari' atau perubahan fi'il mudhari'. Sekarang kita bahas yang kedua. Nah, bagaimana kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir perubahannya? Nah, ini kita analisis. Nah, ketika fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ketika marfu, contohnya yad'u, maka tandanya dhammah muqaddarah. Nah, fi'il mudhari' ketika mansub, contohnya ayat wa, maka tandanya apa? Tandanya fathah. Nah, kemudian fi'il mudhari' ketika mu'tal akhir, ketika jazm, itu tandanya apa? Yaitu ini. Membuang huruf illah. Ayo kita amati perubahannya yang ada di sini. Yad'u itu statusnya rofa. Nah, tanda rofanya dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Kemudian ayat wa, keadaannya nasab atau mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Fathah dhairah, ini fathahnya tanpa. Kemudian yang majzum itu contohnya lam yad'u, maka tandanya ketika jazm apa? Yaitu hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Maka kalau di sini kalian perhatikan, di sini ada huruf illah. Ini ketika rofa dan nasab. Maka ketika jazm tandanya adalah hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Huruf illahnya tadi dibuang. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ada af'alul khamsah. Yaf'aluna, ini marfu, tanda rofaknya apa? Yaitu ini. Subutun nun, tetapnya nun. Jadi ketika ada af'alul khamsah, keadaannya rofa, maka tanda rofaknya adalah subutun nun. Selanjutnya, ketika nasab bagaimana? Ketika nasab contohnya an yaf'alu. Ini ketika dalam keadaan mansub. Maka tanda nasabnya apa? Yaitu ini. Hadfun nun, membuang huruf nun. Kalau rofa itu nunnya tetap ada, ketika nasab nunnya dihilangkan. Nah, kalau nunnya tetap ada, tandanya adalah subutun nun ketika rofa. Nah, ketika nasab hadfun nun, maka membuang huruf nun. Nah, yang terakhir af'alul khamsah. Ketika majzum bagaimana? Ketika majzum adalah tandanya
hadfun nun, membuang huruf nun. Jadi khusus yang ketiga ini ada persamaan. Af'alul khamsah ketika mansub tandanya adalah membuang huruf nun. Sama juga ketika majzum juga tandanya membuang huruf nun. Baik, demikian yang perlu saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih detailnya kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nanti banyak sekali pembagian tanda-tanda cabang dari selain tanda-tanda inti tadi. Nah, kembali lagi ke sini bahwasanya tadi kita sudah menjelaskan tentang pembagian i'rab, nah, kemudian keadaan-keadaan i'rab, kemudian tanda i'rab asli itu apa saja, kemudian isim yang termasuk isim-isim mu'rab atau yang di'irobkan itu apa saja, kemudian fi'il-fi'il yang di'irobkan itu seperti apa, kemudian kategori tanda-tanda dari perubahan-perubahan tadi sudah saya jelaskan sebagaimana yang ada di tabel yang saya tampilkan di slide ini. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar, akan saya jawab. Apabila kalian suka dengan konten ini, jangan lupa share, like, and comment untuk konten-konten yang selanjutnya, supaya saya tetap bersemangat untuk menghadirkan konten-konten yang insya Allah mengedukasi ini. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.